Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kabar teman-teman semua baik-baik aja. Ketemu lagi di channel Grand Harmony. Di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua seputar Grand Harmony 5 Tenjo ya. Semoga jawaban kami bisa memuaskan semua pertanyaan teman-teman ya. Buat teman-teman yang masih kurang jelas atau mungkin masih ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin nanti akan kita buka seksi tanya jawab part 2-nya ya. Oh iya, pertanyaan teman-teman beberapa ada yang sama ya, kayak seputar harga dan lokasi. Nah, kalau pertanyaan yang sama, jadi nggak kita tanyain lagi ya, diwakilin sama satu pertanyaan aja. Oke, langsung saja yuk kita ke videonya. Sekarang kita sedang berada bersama Mbak Devi yang akan menjawab pertanyaan teman-teman. Pertanyaan pertama adalah dari Subatavia. Harga dan lokasinya, Bro. Ya, maksudnya mungkin harga dan lokasinya di mana? Untuk harga itu, untuk yang subsidi harga itu 175 juta dan untuk yang komersil itu harganya 280 juta. Dan itu sewaktu-waktu bisa naik ya harganya ya? Nah, jadi teman-teman, per tanggal 25 Maret ini itu harga yang komersil akan naik. Jadi kalau misalnya ada yang mau dan berminat, segera booking. Untuk lokasi berada di Jalan Raya Tenjo, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Jadi ini persis di samping Jalan Raya Utama Tenjo ya. Dan untuk ke stasiun Tenjo hanya berjarak 950 meter ya. Terus pertanyaan dari Romano Herbazov. Berapa total biaya yang harus dibayarkan mulai dari booking fee sampai akad kredit? Terus juga berapa lama waktu tunggu untuk serah terima unit? Untuk biaya dari booking sampai serah terima unit itu Sampai akad kredit? Sampai akad kredit total untuk yang subsidi itu di 19,5 juta plus booking 1 juta. Jadi total semuanya itu 20.500.000. Itu yang subsidi? Itu yang untuk yang subsidi. Untuk yang komersil kita ada juga nih teman-teman, DP-nya murah loh. DP-nya rumah 2 lantai itu DP hanya 5 juta aja. Plus booking 1 juta. Jadi total all-in-nya 6 juta. Terus untuk berapa lama waktu tunggu sampai serah terima unitnya tadi kira-kira berapa lama ya? Dari rumah Indah sampai serah terima unit itu 6 sampai 8 bulan teman-teman. Sampai 6 sampai 8 bulan ya teman-teman ya. Oke, terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Pertanyaan selanjutnya teman-teman dijawab dengan Bu siapa? Burani. Dengan Bu Rani ya. Ini dari Ahmad Ibrahim. Pertanyaannya, Bang, ada yang tanpa BI checking nggak? Ada nggak yang tanpa BI checking di sini? Kalau di Grand Harmony 5 Tenjo itu nggak ada yang tanpa BI checking karena kita dari awal udah ada kerjasama dengan BTN Syariah, BJB, BSI. Jadi mereka semua banknya itu pasti pakai BI checking. Gitu. Oke, itu ya jawabannya ternyata nggak ada ya di sini Grand Harmony. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Rivaldi Kusnawan. Maksimal gaji untuk ambil KPR subsidi berapa? Terus kalau udah nikah tapi kakaknya belum jadi, pas mau pengajuan KPR apakah udah terhitung joint income atau jatuhnya ambil satu single? Kalau untuk aturan dari pemerintah itu kalau pengajuan single itu sekarang aturan terbaru itu maksimal di 7 juta. Tapi untuk kalau joint income itu maksimal di 8 juta untuk penghasilan. Nah tadi yang ditanyakan kan kalau sudah menikah tapi kakaknya belum nyatu. Iya, belum jadi. Itu kalau masih belum kurang dari setahun masih bisa untuk pengajuan single. Tapi kalau udah lewat bisa ketahuan sama Dukcapil. Jadi kalau udah lebih dari setahun teman-teman meskipun kakaknya belum jadi tapi udah ketahuan ya. Iya, nanti tetap akan kedetek sama Dukcapil. Ya. Oke, terus pertanyaan selanjutnya dari Pak Monsiur Dedek ya. Kak, di rumah komersil gagang pintu masuk pakai gagang sidik jari. Unit aslinya sama nggak ya? Gimana untuk tuh? di rumah komersil, untuk rumah yang aslinya untuk gagang pintu tetap gagang pintu biasa, enggak yang smart door lock. Itu karena kenapa di rumah komersil pakai smart door lock itu supaya memudahkan di saat sewaktu-waktu ada survei mendadak, enggak pinjem-pinjem kunci atau nyari-nyari kunci gitu Mbak. Gitu teman-teman ya. Jadi intinya itu hanya untuk rumah contoh aja Ya, karena biar memudahkan para sales kalau ada yang mau survei gitu ya. Pertanyaan selanjutnya dari Cahyo Channel. Bang, temboknya kalau hujan deres rembes atau enggak ya? Alhamdulillah sih udah banyak rumah yang ready, enggak rembes gitu. Apalagi kemarin hujan mulu ya. Iya, biasanya sih rembes itu karena disebabin kan mungkin talangnya atau gentengnya bocor, mungkin dari tetangga juga jadi. bisa ya. Tapi selama ini yang udah jadi nggak ada yang Alhamdulillah nggak ada sih yang aman, rembes ya, masih aman aman, ya. Iya masih aman. Oke.
Dari Sunardi Marna nih pertanyaan selanjutnya, dapur kenapa tidak ditutup sekalian ya biar gak kehujanan? Karena itu udah aturan dari pemerintah, tanah subsidi itu kan 60, bangunannya kan nggak boleh full. Oh. Jadi itu sudah aturan karena untuk ada udara gitu, supaya lebih leluasa udaranya. Jadi udah aturan dari pemerintah. Oke, siap. Itu aja sudah ada bonus tembok, udah alhamdulillah. Biasanya sih nggak ada bonus tembok gitu. Oke, siap. Oke, terakhir nih buat Bu Rani pertanyaan dari Mancing Mania. Jadi ini yang komersil sama subsidi disatuin ya Bang, nggak dipisahin? Emang gitu ya? Jadi ini semuanya subsidi sama komersil disatuin ya? Untuk lokasinya aja sih cuman beda bloknya aja. Jadi kalau subsidi itu bloknya di blok E2, E3 gitu. Kalau yang komersil di bloknya agak ke depan, hanya beda blok aja. Dan untuk kalau rumah bentuk tampak depan sih sama, cuman beda secara keramik aja. Kalau keramik komersil kan 40x40, sudah kamar mandinya udah full keramik, klosetnya udah duduk, kusen pintu udah PVC. Kalau yang subsidi kan masih keramik putih 30x30, kusen masih kayu, WC-nya masih jongkok. Itu aja sih yang membedakannya gitu. Jadi, nah kalau mezanin, untuk yang komersil udah ada mezaninnya, jadi ada 3 kamar tidur, 2 kamar mandi. Kalau yang subsidi bisa dibikin mezanin karena tinggi plafon sudah 7 meteran. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, airnya bening nggak Om? Katanya airnya bening nggak Om? Ini pertanyaan dari Mujiono Muji. Kira-kira gimana Pak air di sini Pak? Oke. Ini perkenalkan dengan Pak siapa dulu? Lupa. Oh iya, perkenalkan saya Heru Gunawan dari GM Property. Pak Heru. Baik, menjawab pertanyaan Pak Mujiono Iya. ya. Bening sudah pasti bening setelah diproses. Pada dasarnya air tanah itu tidak bening Pak. Tetapi dengan adanya air komunal ini atau yang kita sebut water treatment plant mandiri, di mana di dalam prosesnya itu sudah melalui beberapa tahap. Jadi air dari sumber dari tanah kita sedot, kita formulasi dengan formula-formula yang sudah disiapkan, termasuk beberapa tahapan-tahapan termasuk pengendapan, sehingga air yang dialirkan itu sudah pasti jernih, bersih dan sesuai dengan standar Permenkes. Di mana untuk instalasi pipanya juga kita sudah menggunakan pipa non toksik Pak, non toksik yang memang dipersyaratkan oleh Depkes, kurang lebih begitu. Nah teman-teman, kalau teman-teman nggak tahu apa itu WTP, water treatment Plan mandiri. Plan mandiri itu, nah itu kan di channel ini, di channel Grand Harmony ini udah pernah saya upload ya video tentang WTP yang di Grand Harmony 2 Balaraja. Jadi kurang lebih nanti di Grand Harmony 5 Tenjo juga sama ya? Sama Pak. Kayak di Grand Harmony 2 Balaraja teman-teman WTP-nya. Nih videonya yang ini nih, nanti linknya saya kasih di deskripsi ya untuk melihat gambaran gimana WTP itu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bucin Gaming. Bang, tolong infokan sarana apa aja yang akan dibangun di Grand Harmony 5 dan kapan listrik masuk? Oke, sarana ya. Sarana tentu menjadi hal yang memang diharapkan oleh para penghuni ya. Nah, untuk sarananya sendiri kita coba mulai dari depan. Itu kita sudah dilengkapi yang namanya dengan security 24 jam. Yang dibagi dengan 2 shift ya, dengan jumlah yang disesuaikan peruntukannya. Selain itu juga dilengkapi dengan gerbang utamanya, Pak. Mungkin masih sejenis portal. Di pinggirnya itu yang pas masuk sebelah kanan itu ada pos security yang standby 24 jam termasuk keliling per 1 jam untuk memastikan kondisi di dalam perumahan juga aman. Berarti ini one gate system ya? One gate system. Okay. Kemudian sarana yang lain ya, sarana yang lain kita lihat dari site plan dan ketika melihat ke lokasi juga. Bagi teman-teman yang belum pernah lihat bisa ke lokasi. Di sana kita punya banyak sekali yang namanya space yang namanya ruang terbuka hijau atau pasum. Nah, pasum utama itu nanti akan tersedia di pas pintu masuk, pas searah kita masuk itu ada yang namanya pasum utama sekitar 1.100 meteran. Itu dimana nanti di situ adalah sentra dari sarana yaitu berupa playground. Dimana nanti anak-anak bisa bermain di situ, ada perosotan ya. Kemudian di sekelilingnya ada jogging track. Jadi di pasum utama itu akan tersedia sarana umum. Kemudian kadang-kadang juga ada pertanyaan untuk musola atau masjidnya bagaimana kan begitu ya. Memang developer tidak sediakan masjid khusus atau musola khusus, tetapi biasanya masjid atau musola itu nanti sesuai dengan musyawarah warga dengan para pejabat RT setempat.
Hanya nanti pejabat dan warga setempat itu akan bermohon kurang lebihnya mungkin kepada developer lokasi mana yang bisa digunakan untuk tempat ibadah. Pada prinsipnya sarana untuk tempat ibadah kita siapkan di tempat-tempat tertentu ya. Selain itu juga selain sarana umum ya, dari mulai security depan, kemudian sarana umum, juga kita punya sarana yang namanya kolam retensi. Apa itu kolam retensi? Kolam retensi itu untuk mengendalikan banjir. Jadi dari mulai depan kita udah siapkan kanan kirinya itu saluran got tertutup, kemudian dialirkan ke sentra utama yang namanya retensi. Nah, kolam retensi itu untuk mengendalikan banjir ketika curah hujannya memang berlebih. Nah, dari kolam retensi ini nanti akan disalurkan ke Kali Cilaku. Nah, dari Cilaku itu baru ke kali perbatasan Bogor Tangerang. Nah, Grand Harmony 5 Matenjo tidak memiliki potensi banjir. Tidak memiliki potensi banjir. Memang ketika kita berada di dalam melihat ke jalan utama itu memang posisinya seperti di bawah. Tetapi kalau rekan-rekan bandingkan dengan perumahan yang saya tidak sebutkan namanya, posisinya justru lebih tinggi. Karena emang di sini berbukit-bukit ya, daerah Tenjo itu ya. Kemudian juga kita pola membangun juga kita berundak per 4 unit ya, seperti pola konsep villa di kita modelnya gitu. Kurang lebih seperti itu kalau sarananya yang sementara mungkin baru direncanakan seperti itu. Kemudian sarana yang lain juga pedestrian. Nah, sarana lain pedestrian. Pedestrian itu untuk pejalan kaki. Kita ingin menjamin pejalan kaki anak-anak dan orang tua itu menjadi aman. Ya, tidak menjadi satu jalur dengan mobil sehingga anak-anak dan orang tua nanti lebih safety ketika mereka berjalan kaki baik ke dalam maupun keluar perumahan. Istilahnya kayak trotoar lah. Kayak trotoar khusus buat jalan kaki. Trotoar gitu. pejalan kaki atau kerennya pedestrian lah ya gitu. Ya selain sarana umum juga ya. Karena kita perumahan Grand Harmony 5 itu kaya akan RTH, ruang terbuka hijau. Jadi begitu masuk kanan kiri kita sudah melihat hijau sekali. Karena memang kita luar biasa RTH-nya. Kurang lebih begitu. Oke, siap. Terus ini pertanyaan terakhir buat Pak Heru ya. Siap. Buat suratnya SHGB atau SHM. Ini pertanyaan dari Bakpao Bimajaya ya. Terus untuk perizinannya bagaimana? Terus kira-kira apa kalau air semacam PAM, Aetra gitu bisa masuk apa enggak? Makasih. Oke, terima kasih kepada yang sudah menanyakan karena ini juga mewakili beberapa pertanyaan customer yang lain juga. Banyak ya. Ya, termasuk calon customer yang mereka baru visit ke lokasi. Ya, untuk legalitas kita di awal masih SHGB. Ya, SHGB, tetapi jangan berkecil hati karena bisa ditingkatkan menjadi SHM. Menjadi SHM pada saat sudah lunas nanti sudah menerima SHM dengan catatan ya. Pada saat tanda tangan di notaris tadi bisa bermohon ke notaris. Mungkin dengan biaya-biaya tertentu nanti untuk peningkatan menjadi SHM. Hanya pada dasarnya kita di awal Grand Harmony 5 PT Era Propertindo PT Era Prima Propertindo itu suratnya masih SHGB. Masih SHGB. Kemudian yang terakhir tadi, apakah nanti masuk Aetra atau PAM? Mungkin kita tidak memerlukan lagi karena kita sudah punya water treatment plan mandiri atau air komunal. Jadi yang WTP tadi ya, jadi air PAM nggak masuk lagi ya? Nggak masuk lagi karena kita sudah punya water treatment mandiri. Kenapa? Kita berprinsip begini, WTP mandiri itu hasilnya akan jauh lebih baik. Mengapa? Karena sumbernya dari tanah. Bapak Ibu bisa ketahui bahwa memang air PAM atau Aetra itu bersumber dari kali besar biasanya. Kali besar itu isinya macam-macam Pak. Maaf, mulai dari bangkai atau yang lain-lain. Tapi kita sumbernya lebih baik. Sumber air tanah kita proses filterisasi dengan berbagai tahapan-tahapan, termasuk penjernihan, termasuk cara mendistribusikannya pun kita memang menggunakan pipa non toksik tadi. Gitu bisa dicek dan bagi yang belum melihat bisa lihat langsung Pak. Mungkin segitu dulu Pak. Oh iya, sama ini tadi terus untuk perizinannya bagaimana? Oh perizinannya, ya baik terima kasih. Untuk perizinannya saat ini memang PT Era Prima Propertindo itu untuk Grand Harmony 5 kita baru 4,6 hektar yang yang mendapatkan perizinan untuk tahap pertama dengan unit sebanyak 361 yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR Bogor. Itu sudah selesai semua berarti? Sudah selesai, sudah selesai. Aman, dan jangan khawatir. Syaratnya cirinya satu Pak. Kalau rumah yang sudah pernah atau sudah ada akad kredit itu dijamin aman. Yang khawatir itu ketika suatu perumahan baru ada gerbangnya, belum dibangun, belum ada yang akad kredit, mungkin bisa kita worry ya, khawatir. Tapi untuk perumahan yang fisiknya sudah ada, kantor pemasarannya jelas, ya. Kemudian ada beberapa proyek-proyek sebelumnya yang sudah pernah dilakukan dan sudah ada yang akad kredit, bahkan sudah ada yang menempati, saya pastikan aman. Oke.
Terima kasih Pak Heru Oke, untuk sama-sama. jawabannya. Semoga jelas teman-teman ya. Sama-sama. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya ini telat banget ya, baru masuk pas saya lagi ngedit videonya, jadi ya saya langsung aja masukin ke sini ya. Ini dari Diary Memory Shakira, katanya Bang, kalau rumah subsidi boleh nggak di cash atau harus KPR? Nah, saya bantu jawab, jawabannya boleh ya, cash bertahap bisa sampai 6 bulan, atau kalau mau cash langsung sekali bayar dikasih waktu maksimal 1 bulan ya. Oke, sampai sini aja untuk sesi tanya jawabnya teman-teman. Semoga setiap jawabannya bisa jelas ya, memuaskan setiap pertanyaan teman-teman semua. Untuk yang pengen nanya-nanya lagi mungkin nanti bisalah dibuka untuk part 2-nya ya. Oh iya, teman-teman juga ada yang nanyain untuk perbedaan rumah subsidi dan komersilnya. Ya sebenarnya tadi udah dijawab sama Bu Rani, cuman nanti mungkin saya akan bikin kontennya khusus deh untuk bikin video perbedaan ya, biar lebih jelas gitu antara rumah subsidi dan komersil perbedaannya apa aja gitu. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton, semoga bermanfaat videonya dan kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya ya.